Assalamualaikum warga Tatargaluh, selamat akhir pekan. Semoga warga Tatargaluh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Warga Tatargaluh, di pekan ke-1 bulan Maret ini, pemerintah pusat kembali adakan rapat koordinasi terkait perkembangan COVID-19 yang kembali menggeliat dengan peningkatan tracking dan terkonfirmasi positif di sejumlah wilayah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, saat ini tidak satupun kabupaten kota yang berada di level 1 seperti sebelumnya. Beruntung, Kabupaten Ciamis saat ini mampu bertahan di level 2, sehingga hal ini membuat Bupati kembali menyerukan kepada masyarakat untuk tidak abai dan tetap terus mempedomani protokol kesehatan 5M. Selain itu, langkah konkret kebijakan atas tindak lanjut situasi pandemi ini adalah dengan akan diberlakukannya kembali WFH serta PPKM Mikro sehingga mampu menekan laju penyebaran COVID-19 sehingga mampu kembali ke level 1. Selain berita mengenai akan diberlakukannya kembali WFH serta PPKM Mikro, sejumlah informasi penting terkait agenda yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda di rumah. Seperti diantaranya, Bupati Ciamis peringati HUT Damkar dan penyelamatan ke-103 tingkat nasional. Sekda Kabupaten Ciamis ikuti rakor bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terkait pemilu dan pilkada serentak 2024. Peringati Isra Mi'raj di tingkat Provinsi Jawa Barat, Bupati Ciamis ikuti secara virtual. Jenguk warga yang sakit, Wakil Bupati Ciamis beri bantuan kursi roda. Dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M sebagai upaya menekan laju pandemi COVID-19 yang kembali meningkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis kembali instruksikan tim gabungan Woro-Woro Prokes 5M. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya, Rima Adriani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan dalam kajian rutin ASN lingkup Pemkab Ciamis yang diselenggarakan rutin setiap bulan. Tema yang diusung dalam acara tersebut yakni Isra Mi'raj momentum memperbarui keimanan dan bangkit dari pandemi COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan acara peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan secara sederhana dengan tidak melibatkan banyak masyarakat atau mustami untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Bupati menuturkan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Ciamis di bulan Februari ini kembali melonjak setelah beberapa bulan sebelumnya melandai dengan 0 kasus. Bupati berharap momentum Isra Mi'raj ini Bupati mengajak seluruh ASN untuk sama-sama mengintrospeksi diri menuju perubahan yang lebih baik. Wakil Bupati Ciamis, Yana Deputra menghadiri acara Tabligh Akbar bertempat di alun-alun Lebak Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Sukamantri. Acara Tabligh Akbar tersebut diselenggarakan oleh DKM Masjid Besar Miftahul Falah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wakil Bupati Ciamis dalam sambutannya menyampaikan terdapat 3 pesan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan paling tidak terdapat 3 hal pesan dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu diantaranya adalah perintah mendirikan dan menjaga sholat, perintah memakmurkan masjid, umat muslim harus berwawasan dan berilmu pengetahuan. Terakhir, beliau menuturkan dalam peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan menjadi momentum dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bupati Ciamis Herdia Sunaria menghadiri wisuda tahfiz Al-Quran dan milad Pondok Pesantren Az-Zikro bertempat di Desa Mekarja di Kecamatan Sadananya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis mengucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati yang akan diwisuda tahfiz. Bupati juga berharap para santri dapat mengamalkan ilmu yang sudah didapat di pesantren kepada masyarakat. Bupati Ciamis juga mengucapkan selamat milad untuk Ponpes Az-Zikro yang ke-8 dan turut mendoakan pesantren tersebut semakin maju dan dapat mencetak generasi Islami yang Qurani. Bupati Ciamis Herdia Sunaria menghadiri acara pemukiman alumni Pondok Pesantren Miftahul Amin Bandaruka Desa Karanganyar, Kecamatan Cijengjing. Bupati Ciamis dalam sambutannya menyampaikan alumni Pondok Pesantren adalah bagian dari penerus perjuangan keagamaan yang membawa misi mulia untuk tetap tegak dan berkembang dalam melanjutkan tradisi ilmu kepesantrenan. Bupati mengatakan kontribusi yang dimiliki sesuai dengan kapasitas masing-masing para alumni adalah menjadi modal berharga untuk mengharumkan lembaga yang membesarkannya. Bertempat di halaman Desa Andap Raja, Kecamatan Raja Desa, Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra menghadiri acara penyerahan santunan bagi kaum duafa. Kegiatan santunan tersebut diselenggarakan oleh Karang Taruna Persada Desa Andap Raja dalam momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 50 duafa yang berasal dari berbagai dusun di Desa Andap Raja mendapatkan santunan dari para dermawan dan dermawati desa setempat. Wakil Bupati Ciamis dalam sambutannya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia yang telah menggelar acara santunan bagi kaum duafa. Menurut Wakil Bupati, dengan dilaksanakannya kegiatan santunan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan sebagai salah satu amal pembuka pintu rezeki. Saat ini varian baru Omikron COVID-19 kembali membuat sejumlah daerah termasuk seluruh kabupaten kota di Jawa Barat kembali mengalami penurunan level. Hingga tidak satupun kabupaten kota di Jawa Barat yang berada di level 1. Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam 3 kabupaten kota yang mampu bertahan di level 2, sedangkan kabupaten kota lainnya terpuruk di level 4 dan 3. Hal ini tentu membuat Bupati Ciamis menyiapkan langkah penanganan dengan akan kembali menerapkan WFH serta PPKM Mikro. Selain upaya sosialisasi dan edukasi yang terus digencarkan dalam upaya mempedomani protokol kesehatan 5M hingga ke tingkat desa. Omikron adalah varian baru yang tingkat penyebarannya lebih cepat dari varian sebelumnya. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis kembali melonjak sejak pertengahan bulan Januari lalu. Tercatat sampai tanggal 27 Februari 2022, jumlah total yang terkonfirmasi sebanyak 374 orang. 51 orang diantaranya dirawat di rumah sakit dan sisanya melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Sebagai bentuk antisipasi dan pengendaliannya, Pemkab Ciamis rencananya akan kembali memberlakukan work from home atau WFH 50% bagi para ASN dan PPKM skala mikro. Hal tersebut disampaikan Bupati Ciamis Herdia Sunaria dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama Porkopimda dan para kepala rumah sakit bertempat di Oprum Setda. Dikatakan Bupati Ciamis untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihaknya bersama Porkopimda sepakat akan kembali berlakukan PPKM Mikro dan WFH. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Haji Tatang, ikuti rakor bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terkait pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 secara virtual pada Selasa 1 Maret 2022. Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam rakor menyampaikan beberapa agenda terkait urusan pemerintahan umum dan bagaimana evaluasi dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Bahtiar meminta Baskesbangpol baik provinsi maupun kabupaten untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada pada waktu sebelumnya demi menghasilkan output yang diharapkan, yaitu suksesnya pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 sebagai bentuk mensukseskan urusan pemerintahan umum. Bupati Ciamis Herdia Sunaria didampingi tim Damkar Kabupaten Ciamis mengikuti acara peringatan Hari Ulang Tahun Damkar dan penyelamatan ke-103 tingkat nasional secara virtual dari Aula Setda Ciamis pada Selasa 1 Maret 2022. Sebagai Inspektur Upacara, Safrizali dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi saat ini diharapkan tidak mengurangi semangat dalam dedikasi dan bulatkan tekad keprofesionalisme dalam terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menurutnya, sekalipun peringatan ini dilakukan secara sederhana, secara hybrid, ini ditujukan untuk memberikan respek dan penghormatan kepada upaya-upaya PPKM yang terus kita jalankan di dalam mengatasi COVID-19. Dalam peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ke-103 tersebut, sekaligus juga meluncing aplikasi Redcar. Dalam paparan video yang ditayangkan secara virtual menerangkan, aplikasi Redcar ini merupakan sistem informasi pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, di mana melalui platform ini masyarakat dalam berpartisipasi dan bergotong royong untuk memberikan perlindungan diri dan lingkungannya dari ancaman dan dampak kebakaran. Bupati Ciamis Herdia Sunaria menyimak langsung serangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ridwan Kamil secara terpusat dari halaman Gedung Sate Bandung dan diikuti dari ruang Pitkon Setda Kabupaten Ciamis pada Selasa 1 Maret 2022. Adapun tema yang diusung pada peringatan Isra Mi'raj kali ini yaitu teguhkan semangat beragama dan berbangsa menuju Jabar Juara Lahir Batin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pada tahun 2022 ini banyak berita baik yang akan disampaikan. Pertama, perkembangan COVID-19 walaupun masih naik turun, namun trennya menuju akan berakhir. Menurutnya banyak bukti pembentukan peningkatan kesadaran masyarakat dan indeks ketertiban, keamanan, kondusivitas Jawa Barat dengan nilai 87,5% atau tertinggi di Indonesia saat ini. Gubernur berharap dan minta doanya agar pada tahun ini bisa terus meningkatkan pembangunan dengan seiring pertumbuhan ekonomi saat ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Ciamis melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Yayasan Avicenna guna prestasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Bertempat di kantor BNNK Ciamis pada Selasa 1 Maret 2022. Amin Suganda SE selaku Ketua Yayasan Avicenna Guna Prestasi menyambut baik serta merespon adanya kesepahaman dengan BNNK Ciamis. Menurutnya ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan program pembinaan khususnya bagi remaja generasi muda karena saat ini banyak generasi muda yang terkena masalah narkoba. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di alun-alun Borosngora, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu pada Selasa 1 Maret 2022. Wakil Bupati Ciamis dalam sambutannya mengatakan peringatan Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang luar biasa dan banyak mengandung hikmah dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ciamis menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis yang trackingnya saat ini kembali melonjak. Dan sebagai Umaro sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan hal ini, bahwa saat ini kasus terkonfirmasi positif di Ciamis kembali naik. Oleh karenanya, pemerintah berharap Bapak Ibu semua tetap mempedomani protokol kesehatan dengan ketat. Wakil Bupati mengimbau agar masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Usai menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj di Panjalu, Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra menyempatkan diri menjenguk salah seorang warga yang sakit di Kecamatan Panumbangan pada Selasa 1 Maret 2022. Diketahui warga yang dijenguk tersebut bernama Muhammad Bilki Al-Khawarizmi, 18 tahun, beralamat di Dusun Landeh RT 4 RW 7 Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Panumbangan. Bilki mengalami musibah pada tahun 2019 sehingga menyebabkan kelumpuhan dan tidak dapat berjalan. Olehnya itu, untuk membantunya dalam memudahkan beraktivitas, Wakil Bupati Yana Deputra memberinya bantuan berupa 1 buah kursi roda. Wabub berharap Bilki tidak putus asa dan tetap optimis akan kembali sembuh seperti semula, apalagi usianya masih muda. Ia pun turut mendoakan untuk kesembuhan Bilki serta warga-warga lain yang mempunyai penyakit sama seperti Bilki. Kementerian PUPR adakan rapat koordinasi optimalisasi SPAM Pemkab Ciamis dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dan dihadiri langsung oleh Sekda Kabupaten Ciamis Haji Tatang, didampingi Asda Kabupaten Ciamis Aep Saifullah, bersama para pihak terkait di ruang WLP Setda Kabupaten Ciamis pada Rabu 2 Maret 2022. Penandatanganan kerjasama nota kesepakatan optimalisasi sistem penyediaan air minum melalui kegiatan National Urban Water Supply Project atau NUWSP secara lisan disetujui langsung oleh Sekda Ciamis Haji Tatang secara virtual.
Adapun penjelasan Haji Kasian RMAC 1NU WSP Institusional Spesialis mengatakan, maksud nota kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk peningkatan SPAM di Kabupaten Ciamis. Dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M sebagai upaya menekan laju pandemi COVID-19 yang kembali meningkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis kembali instruksikan tim gabungan Woro-Woro Prokes 5M. Hal ini dilakukan untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 5M demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menindaklanjuti Imendagri nomor 13 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa Bali, Sekretaris Satgas Kabupaten Ciamis Dr. Haji Tatang MPD menginstruksikan kepada tim gabungan Woro-Woro Prokes 5M yang terdiri dari Polisi Pamong Praja, BPBD, dan Diskominfo Kabupaten Ciamis untuk adakan sosialisasi dan edukasi mobile terhadap kepatuhan protokol kesehatan 5M pada Kamis 3 Maret 2022. Hal ini dilakukan demi menekan laju penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah kembali mengalami peningkatan di wilayah Jawa Barat termasuk di Kabupaten Ciamis. Saat ini Kabupaten Ciamis menjadi salah satu dari 3 kabupaten kota di Jawa Barat yang mampu bertahan di level 2 dan sisanya yaitu sebanyak 22 kabupaten kota di level 3 dan 2 kota di level 4. Hal ini dilakukan untuk kembali meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi dan mempedomani protokol kesehatan 5M yang mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta ajakan untuk mensukseskan vaksinasi demi menciptakan imunitas dari COVID-19. Dalam kegiatan ini juga dibagikan masker kepada sejumlah masyarakat dengan disertai edukasi singkat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat secepatnya terbebas dari pandemi COVID-19. Warga Tatargaluh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu pertama bulan Maret 2022 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan sukseskan vaksinasi agar kita terbebas dari pandemi. Salam hangat dan sampai jumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.